Halo pemirsa, jumpa lagi di Tokoh Kita, sebuah program yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif bersama saya Dian Mirza. Dan kali ini Tokoh Kita menghadirkan seseorang yang merupakan anak seorang guru dari sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Selain olahraga, ia juga sangat hobi membaca sejak kecil hingga memiliki gelar di bidang ilmu perpustakaan. Dan kini beliau menjabat sebagai orang nomor 1 perpustakaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Syarif Bando MM. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak. Agak kareba? Alhamdulillah sehat. Itu sapaan akrabnya pemirsa kalau bahasa Sulawesi Selatan, bahasa Bugisnya seperti itu. Nah Pak, ini kan perpustakaan termasuk baru. Kalau dibandingkan yang lama, ini yang beda apa sih Pak? Ya. Dari yang lama. Terima kasih seluruh pemirsa JEK TV dimanapun berada di Indonesia ya. Perpustakaan kita ini memang baru ya, baru diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 14 September tahun 2017. Dan kita patut berbangga bahwa beliau di era moratorium pembangunan gedung, justru perpustakaan sebagai ikon peradaban, sebagai fasilitas untuk masyarakat Indonesia ini dibangun dan mencatatkan sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Kita beruntung bahwa dengan tugas yang kita emban pada 2018 ini perpustakaan nasional ini diakui oleh dunia sebagai perpustakaan terbaik dalam pelayanan jurnal ilmiah yang tidak kurang dari 3 miliar artikel. Nah ini kelihatannya hari ini agak ramai Pak di sini. Ini memang kegiatan reguler di perpustakaan ini atau memang ada acara khusus? Ya. Hari ini kan hari Rabu, sebenarnya hari sepi karena orang kerja, anak sekolah. Di sini ramainya itu Sabtu Minggu bisa sampai 2.000-3.000 orang. Jadi ini biasa saja sebenarnya, mereka datang, ada kunjungan rutin. Dan perpustakaan ini sekarang kalau kemarin pernyataannya Pak Prof. Azumardi Adria, boleh saya mengutip Pak Azumardi Adria. Beliau sudah keliling seluruh perpustakaan nasional di banyak negara di dunia. Yang paling ramai kita. Ramainya di sini tuh semua kegiatan ada pemutaran film, ada bedah buku, ada lomba bercerita, ada pidato, dan ada jurnalis penulisnya, bahkan lantai 24 sebenarnya diperuntukkan executive plan untuk tokoh-tokoh penting nasional, internasional, dan juga untuk press release teman-teman dari media. Jadi nanti boleh teman-teman ke lantai 24. Boleh main nih Pak ya? Iya boleh main, di samping bisa melihat view-nya Jakarta dan Indonesia. Oh luar biasa, memang dari luar juga saya lihat gedungnya cantik. Salah. Pak Syarif, kalau boleh tahu apa sebetulnya visi misi dari Pak Syarif sendiri sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Apa sih yang pengen di ganyang-ganyang programnya untuk mendukung programnya Pak Jokowi memajukan SDM Indonesia? Kami pertegas lagi bahwa sekarang ini pimpinan lembaga dan menteri tidak punya visi. Namanya kebijakan utama untuk menggolkan visi Bapak Presiden, Wakil Presiden. Nah, kami sudah menetapkan kebijakan utama kami dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa tagline Bapak Presiden Joko Widodo saat ini adalah tentang pembangunan manusia unggul menuju Indonesia maju. Kaitannya dengan itu, maka fokus kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kebijakan utama kami adalah peningkatan indeks literasi. Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa yang disebutkan literasi itu memiliki tingkatan-tingkatan. Pada dasarnya, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan dia pada kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Tapi tingkatannya karena kita ini kan dari kecil sampai dewasa berjalan mengikuti pendidikan ya. Maka pada tahap awal yang dibutuhkan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan bacaan. Jadi orang itu pasti tidak mungkin mengaku sebagai orang illiterate tapi dia sendiri tidak pernah baca. Banyak orang yang bangga buku saya 2.000, 3.000 tapi cuma bisa beli tapi tidak dibaca. Ada buku tuh yang judulnya hanya 1% orang yang pernah membaca buku habis yang dia beli. Yang kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dan yang tersurat ini sebuah proses. Bahan bacaan tidak bisa tidak dibaca dan dari situlah bisa dianalisa
tentu bagi orang-orang yang berpengalaman karena ruang waktu ya tentu diuntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengungkapkan ide baru, teori baru, kreativitas baru, ide baru, gagasan baru. Nah, tapi kan kalau sekedar berteori tidak cukup, maka akhirnya yang keempat adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai kompetisi global. Bapak Presiden sekarang fokusnya pada bagaimana sumber daya alam bisa dikelola oleh potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi bahan jadi diekspor. Contohnya mulai di stop ekspor nikel. Tujuan utama dari beliau adalah nilai tambah kalau nikel itu sudah diproses dalam negeri itu meningkat berapa kali lipat. Nah, ini kira-kira yang penting kita pahami dari segi pembahasan tentang literasi. Ya. Baik Pak, kalau misalnya dilihat memang dirunut ya Pak ya sejarahnya, apa sih yang membuat minat baca rakyat Indonesia itu kalau dibandingkan negara lain masih kurang, Ya. khususnya negara maju. Ya. Itu Ya, kenapa terima ya kasih Pak ya? Mbak Dian. Ini yang penting sekali ya, penting sekali. Bayangin Mbak, abad 5, 1000 tahun sebelum Christopher Columbus mencari yang namanya benua Amerika, itu kita sudah ada prasasti di Kutai Kartanegara. Abad 5. Artinya Indonesia salah satu negara tertua di dunia yang sudah mengenal yang namanya bentuk-bentuk artefak peradaban. Amerika sendiri percaya bahwa Indonesia lebih tua 1000 tahun dari dia. Kemudian sekarang ini opininya minat baca Indonesia terendah, indeks literasinya terendah. Dan semua dirancang bahwa kita terendah. Saya bilang tidak benar. Ini sangat tidak benar. Indonesia adalah keturunan nenek moyang pembaca. Negara yang memiliki aksara terbanyak di dunia itu Indonesia. India cuma 2, Urdu, Pallawa. Latin 1, Arab 1. Saya kira Cina itu bukan huruf ya, bukan aksara tapi simbol ya. Tapi kalau tren penurunan kegemaran membaca generasi muda seluruh dunia itu laku. Tidak di Jepang, tidak di Amerika, tidak di Eropa sama saja. Karena pengaruh media sosial. Nah kalau masuk kepada menggali substansinya adalah Mbak Dian selaku jurnalis suka baca apa sih? Pasti Mbak Dian suka baca tentang dengan profesinya sebagai jurnalis. Betul. Sebagai presenter. Terpaksa harus membaca Pak. Ya. Kalau nggak update berita. Politisi mesti membaca undang-undang dan sebagainya. Jika bahan bacaan tersedia banyak bagi orang yang sesuai dengan kebutuhan, terutama dengan persoalan-persoalan yang digelutinya untuk memperdalam profesinya, pasti ini dibaca. Nah sekarang kita lihat bagaimana peta Indonesia. Indonesia negara sangat luas. Perguruan tinggi banyak di Jakarta, yang nulis buku di Jakarta. Buku-buku ditulis di Jakarta dikirim ke kampung kita di Papua, ke Ambon, ke NTT, apa langsung harus dipaksa bahwa dia baca. Kan itu belum tentu sesuai. Belum lagi kalau yang tulis ini adalah orang-orang yang pakar di bidang ilmu pengetahuan saintik, misalnya tulisan-tulisan disertasi, promosi doktor. Tapi yang mau dikasih itu masyarakat desa itu yang ada di pedesaan ada 60 juta tentang bagaimana bercocok tanam, mengembangkan lele dumbo, beternak, kan tidak nyambung.